Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Asifa. Di sini saya akan menjelaskan tentang fikih kebencanaan, yaitu tata cara memandikan dan menguburkan jenazah yang terpapar COVID-19. Bencana alam merupakan sebuah peristiwa atau kejadian yang disebabkan oleh alam atau ulah manusia yang menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan manusia itu sendiri. Seperti yang kita tahu bahwa di seluruh dunia kini sedang dilanda pandemi besar, yaitu pandemi COVID-19, yang mana sangat merugikan dan sangat berdampak buruk bagi sendi-sendi kehidupan di masyarakat. Tidak hanya itu, dari negara berkembang sampai negara maju pun ikut terkena dampak dari adanya kasus pandemi COVID-19 yang merajalela di dunia ini. Bahkan negara Indonesia sendiri yang merupakan negara berkembang juga tidak luput dari penyebaran kasus COVID-19. Bahkan di negara Indonesia sendiri sudah banyak orang-orang yang terpapar virus COVID-19. Berdasarkan data yang didapatkan dari Google, tercatat per tanggal 1 November 2020 sudah ada penambahan kasus baru sejumlah 2.696 orang sehingga total kasus yang ada di Indonesia mencapai 413.000 jiwa yang terpapar virus COVID-19. Sedangkan total pasien yang dinyatakan sembuh mencapai 342.000 jiwa. Dan total kasus meninggal dunia akibat virus COVID-19 bertambah menjadi 13.943 orang dari penambahan 74 orang yang meninggal akibat kasus COVID-19 ini. Berdasarkan ilmu fikih kebencanaan, terdapat 3 cara untuk menyikapi kasus COVID-19 yang sedang marak di Indonesia ini, yaitu salah satunya cara etis dengan memperbanyak sabar dan memperbanyak rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, kita juga dituntut untuk selalu bertawakal dan selalu berpikiran positif bahwa semua yang kita lalui ada hikmahnya dan kita akan melalui pandemi ini dengan baik. Yang kedua adalah cara antisipatif, yang mana maksudnya adalah melakukan upaya preventif untuk menanggulangi virus COVID seperti mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana, yaitu menyelamatkan kelangsungan hidup manusia, mengurangi dampak bencana pandemi COVID-19, dan meminimalisir kerugian material disebabkan pandemi COVID-19 ini. Yang ketiga adalah cara teknis, yaitu melakukan mitigasi kesiapsiagaan terhadap pandemi dan pembentukan badan gugus depan yang dibuat oleh pemerintah untuk menanggulangi kasus COVID-19. Saat ini pemerintah sedang berupaya keras untuk menanggulangi wabah pandemi corona ini, yang mana telah merenggut banyak sekali korban jiwa di Indonesia, juga berdampak pada menurunnya perekonomian yang ada di Indonesia sendiri. Selain itu, tenaga medis juga sedang berupaya keras untuk menanggulangi kasus pandemi juga, salah satunya dengan mencari vaksin untuk virus COVID-19. Meskipun pemerintah sedang berupaya keras untuk menanggulangi wabah ini, namun tidak menutup kemungkinan bahwa banyak sekali pasien-pasien yang terkena COVID-19 meninggal karena daya tubuh yang lemah. Berdasarkan dari laman Indonesia Go ID, terdapat 4 tata cara penanganan dan penguburan jenazah yang terpapar kasus COVID-19 sebagai berikut. Cara penanganan untuk jenazah yang terpapar kasus COVID-19, tentunya sebelum jenazah tersebut dikebumikan atau dikuburkan,
tenaga medis terlebih dahulu harus memandikan jenazah tersebut untuk membersihkan virus-virus yang menempel pada tubuh pasien. Selain itu, tenaga medis yang memandikan jenazah pasien COVID harus menggunakan pakaian pelindung lengkap seperti APD, masker, sarung tangan, kaca penutup wajah supaya melindungi mereka dari paparan virus COVID itu sendiri. Selain tenaga medis juga dihimbau untuk tidak melakukan kontak langsung dengan tubuh pasien atau darah pasien untuk menghindari mereka dari virus COVID-19 itu sendiri. Setelah tenaga medis memandikan jenazah COVID-19, ada baiknya tenaga medis menutup jenazah pasien COVID-19 dengan kain kafan yang bersih dan meletakkannya di dalam peti untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 sendiri. Setelah tenaga medis selesai memandikan jenazah, tenaga medis mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer untuk membersihkan virus-virus. Setelah tenaga medis selesai memandikan jenazah COVID-19, ada baiknya tenaga medis langsung mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer untuk membersihkan sisa-sisa kuman yang menempel pada alat-alat APD untuk membersihkan sisa kuman penyebab virus COVID-19 tersebut agar tidak terjangkit, tidak merambah ke orang lain. Selanjutnya adalah ketika proses pengkafanan dilakukan, jika terdapat kotoran yang masih keluar, walaupun sudah dibersihkan berkali-kali namun masih tetap saja keluar, petugas bisa mengabaikan kotoran tersebut. Proses selanjutnya adalah jika jenazah tersebut adalah orang Islam atau beragama Islam, maka petugas wajib melakukan sholat jenazah sebelum dimakamkan, minimal satu orang. Namun untuk yang beragama lain seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan lain sebagainya, bisa mengikuti protokol atau peraturan yang tercantum dalam peraturan agama mereka masing-masing. Namun bagi umat Islam, jika waktu tidak memungkinkan untuk mensolatinya di rumah sakit, maka petugas bisa mensolatkan jenazah ketika ia berada di liang kubur atau dengan melakukan sholat gaib untuk mengikuti peraturan yang berlaku sesuai dalam tatanan Islam. Begitu juga sebaliknya, di agama lain pun harus sesuai dengan protokol-protokol yang ada dan peraturan-peraturan yang berlaku di dalam agama tersebut. Sedangkan untuk proses penguburan jenazah menurut sumber Indonesia Go ID juga memiliki ketentuan sebagai berikut. Setiap jenazah COVID yang dikuburkan, mereka semua memiliki hak yang sama, entah itu umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan yang lainnya. Dan juga tata cara penguburannya tidak dibedakan, entah itu orang yang berkedudukan tinggi maupun orang yang berkedudukan rendah, semuanya memiliki hak dan tata cara penguburan yang sama juga dengan yang lainnya. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe channel ini.
wabarakatuh.